Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Kerajaan Mataram kuno atau juga yang sering disebut Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Tercatat terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya merupakan pemeluk agama Hindu beraliran Siwa, sedangkan Wangsa Sailendra merupakan pengikut agama Buddha. Wangsa Isana sendiri yang merupakan wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sindok. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya, yang juga merupakan pendiri Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu. Setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran, yang kemudian berpindah agama Buddha beraliran Mahayana. Saat itu Wangsa Sailendra berkuasa. Pada saat itu baik agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Kerajaan Mataram kuno. Mereka yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, dan mereka yang menganut agama Buddha berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Wangsa Sanjaya kemudian memegang tangku kepemerintahan setelah anak Raja Samaratungga, Pramodawardhani, menikah dengan Rakai Pikatan yang menganut agama Hindu. Pernikahan tersebut membuat Rakai Pikatan maju sebagai raja dan memulai kembali Wangsa Sanjaya. Rakai Pikatan juga berhasil menyingkirkan seorang anggota Wangsa Sailendra bernama Balaputradewa yang merupakan saudara Pramodawardhani. Balaputradewa kemudian mengungsi ke Kerajaan Sriwijaya yang kemudian menjadi raja di sana. Wangsa Sanjaya berakhir pada masa Rakai Sumba Dyahwawa. Berakhirnya kepemerintahan Sumba Dyahwawa masih diperdebatkan. Terdapat teori yang mengatakan bahwa pada saat itu terjadi bencana alam yang membuat pusat Kerajaan Mataram hancur. Empu Sindok pun tampil menggantikan Rakai Sumba Dyahwawa sebagai raja dan memindahkan pusat Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan membangun wangsa baru bernama Wangsa Isana. Pusat Kerajaan Mataram kuno pada awal berdirinya diperkirakan terletak di daerah Mataram atau dekat Yogyakarta sekarang. Kemudian pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dipindah ke Mamrati atau daerah Kedu. Lalu pada masa pemerintahan Dyah Balitung sudah pindah lagi ke Poh Pitu atau masih di sekitar Kedu. Kemudian pada zaman Dyahwawa diperkirakan kembali ke daerah Mataram. Empu Sindok kemudian memindahkan Istana Medang ke wilayah Jawa Timur sekarang. Letak dan wilayah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo.
Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Silsilah raja-raja kerajaan Mataram kuno. Yang pertama Sanjaya, merupakan pendiri kerajaan Medang. Yang kedua Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Sailendra. Yang ketiga Rakai Panunggalan alias Dharanindra. Yang keempat Rakai Warak alias Samaragrawira. Yang kelima Rakai Warung alias Samaratungga. Yang keenam Rakai Pikatan suami Pramodawardhani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya. Yang ketujuh Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala. Yang kedelapan Rakai Watu Humalang. Yang kesembilan Rakai Watukura Dyah Balitung. Yang kesepuluh Empu Daksa. 11 Rakai Layang Dyah Tulodong. 12 Rakai Sumba Dyah Wawa. 13 Empu Sendok, awal periode Jawa Timur. 14 Sri Lokapala, merupakan suami dari Sri Isana Tunggawijaya. 15 Makutawang Sawardana. Dan 16 Dharmawangsa Teguh, berakhirnya kerajaan Medang. Pada daftar di atas tadi, hanya Sanjaya yang memakai gelar Sang Ratu, sedangkan raja sesudahnya hanya memakai gelar Sri Maharaja. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. Terdapat dua sumber utama yang menunjukkan berdirinya Kerajaan Mataram kuno, yaitu berbentuk prasasti dan candi-candi yang dapat kita temui sampai sekarang ini. Adapun untuk prasasti, Kerajaan Mataram kuno meninggalkan beberapa prasasti, di antaranya yang pertama ada prasasti Canggal, ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal berangka tahun 732 Masehi. Prasasti Canggal menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta yang isinya menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di Desa Kunjarakunja oleh Raja Sanjaya. Dan di samping itu juga diceritakan bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sana yang digantikan oleh Sanjaya, anak Sanaha atau saudara perempuan Sana. Dua prasasti Kalasan ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta berangka tahun 778 Masehi. Ditulis dengan huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sansekerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Panangkaran atas perintah keluarga Sailendra, dan Panangkaran juga menghadiahkan Desa Kalasan untuk para sangga atau umat Buddha. Yang ketiga prasasti Mantiasih, ditemukan di Mantiasih Kedu, Jawa Tengah berangka tahun 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Rakai Watukura Dyah Balitung, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, dan Rakai Watu Humalang. Prasasti Klurak ditemukan di Desa Prambanan berangka 782 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sansekerta
yang isinya menceritakan tentang pembuatan arca Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sanggramadananjaya. Selain prasasti, Kerajaan Mataram kuno juga banyak meninggalkan bangunan candi yang masih ada hingga sekarang. Candi-candi peninggalan Kerajaan Medang antara lain Candi Kalasan, Candi Plausan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Morangan, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Sojiwan, dan tentu saja yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Dari hasil budaya dan peninggalannya, kerajaan ini meninggalkan berbagai prasasti dan hasil budaya yang sampai sekarang masih ada. Prasasti-prasasti Kerajaan Mataram kuno. Sebagai satu kerajaan terbesar di Indonesia, Mataram banyak sekali meninggalkan benda-benda bersejarah, termasuk juga prasasti. Dan di antaranya adalah Prasasti Canggal. Prasasti Canggal atau juga disebut Prasasti Gunung Wukir atau Prasasti Sanjaya adalah prasasti yang berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sansekerta. Prasasti ini dipandang sebagai pernyataan dari Raja Sanjaya pada tahun 732 sebagai seorang penguasa universal dari Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Kelurak. Prasasti Kelurak berangkat tahun 782 Masehi dan ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kelurak, di sebelah utara kompleks Candi Prambanan, Jawa Tengah. Keadaan prasasti Kelurak sudah sangat aus sehingga isi keseluruhannya kurang diketahui. Secara garis besar, isinya tentang didirikannya sebuah bangunan suci untuk arca Manjusri atas perintah Raja Indra yang bergelar Sri Sanggramadananjaya. Menurut para ahli, yang dimaksud dengan bangunan tersebut adalah Candi Sewu yang terletak di kompleks percandian Prambanan. Prasasti Mantiasih. Prasasti ini ditemukan di Kampung Matesih, Magelang Utara, Jawa Tengah, dan memuat daftar silsilah Raja-Raja Mataram sebelum Raja Balitung. Prasasti ini dibuat sebagai upaya melegitimasi Balitung sebagai pewaris tahta yang sah, sehingga menyebutkan raja-raja sebelumnya yang berdaulat penuh atas wilayah Kerajaan Mataram kuno. Dalam prasasti ini juga disebutkan bahwa Desa Mantiasih yang ditetapkan Balitung sebagai desa perdikan atau daerah bebas pajak. Di Kampung Matesih ini masih terdapat sebuah lumpang padi yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan sima atau desa perdikan. Selain itu, disebutkan pula tentang keberadaan Gunung Susundara dan Wukir Sumbing atau sekarang Gunung Sindoro dan Sumbing. Kata Mantiasih sendiri dapat diartikan beriman dengan cinta kasih. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto merupakan peninggalan Wangsa Sailendra yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini tidak menyebutkan angka tahun. Berdasarkan taksiran analisis
paleografi diperkirakan berasal dari kurun akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Isi prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunta Sailendra, yaitu ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Para sejarawan berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta Sailendra adalah cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Prasasti Tri Tepusan. Prasasti Tri Tepusan menyebutkan bahwa Sri Kahulunan pada tahun 842 Masehi menganugerahkan tanahnya di desa Tri Tepusan untuk pembuatan dan pemeliharaan tempat suci Kamulan I, Bumi Sambara, atau kemungkinan besar nama dari Candi Borobudur sekarang. Duplikat dari prasasti ini tersimpan di dalam Museum Candi Borobudur. Prasasti Wanua Tengah III. Prasasti ini ditemukan November 1983. Prasasti ini di sebuah ladang di Dukuh Kedunglo, Desa Gandulan, Kaloran, sekitar 4 km arah timur laut Kota Temanggung. Di dalam prasasti ini dicantumkan daftar lengkap dari raja-raja memerintah bumi Mataram pada masa sebelum pemerintahan Raja Rake Watukara Dyah Balitung. Prasasti ini dianggap penting karena menyebutkan 12 nama Raja Mataram, sehingga melengkapi penyebutan dengan Prasasti Mantiasih atau nama lain Prasasti Tembaga Kedu, yang hanya menyebut 9 nama raja saja. Prasasti Rukam. Prasasti ini berangka tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Ditemukan pada tahun 1975 di Desa Petarongan, Kecamatan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti ini terdiri atas 2 lempeng tembaga yang berbentuk persegi panjang. Lempeng pertama berisi 28 baris dan lempeng kedua berisi 23 baris. Aksara dan bahasa yang digunakan adalah Jawa kuno. Isi prasasti adalah mengenai peresmian Desa Rukam oleh Nini Haji Rakrian Sanjiwana karena desa tersebut telah dilanda bencana letusan gunung api. Kemudian penduduk desa Rukam diberi kewajiban untuk memelihara bangunan suci yang ada di Limwung. Mungkin bangunan suci tersebut adalah Candi Sajiwan. Sebagaimana kata Sanjiwana tadi, Candi Sajiwan yang sering dilafalkan Sojiwan terletak tidak jauh dari Candi Prambanan. Prasasti Plumpungan. Prasasti ini ditemukan di Dukuh Plumpungan dan berangka tahun 750 Masehi. Prasasti ini dipercaya sebagai asal mula kota Salatiga. Menurut sejarahnya, di dalam prasasti Plumpungan berisi ketetapan hukum, yaitu suatu ketetapan status tanah perdikan atau swantantra bagi desa Hampra. Pada zamannya, penetapan ketentuan prasasti Plumpungan ini merupakan peristiwa yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat di daerah Hampra. Penetapan prasasti merupakan titik tolak berdirinya daerah Hampra secara resmi sebagai daerah perdikan atau swantantra. Desa Hampra, tempat prasasti itu berada, kini masuk wilayah administrasi kota Salatiga. Dengan demikian, daerah Hampra yang diberi status sebagai daerah perdikan yang bebas pajak pada zaman pembuatan prasasti itu adalah daerah Salatiga sekarang ini.
Prasasti Siwargra. Dalam prasasti ini tertulis Candra Sengkala, Wulung Gunung Sang Wiku yang bermakna angka tahun 778 Saka atau 856 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Dyah Lokapala atau Rakai Kayuwangi segera setelah berakhirnya pemerintahan Rakai Pikatan. Prasasti ini menyebutkan deskripsi kelompok candi agung yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa, disebut Sivagra atau Sansekerta Rumah Siwa, yang cirinya sangat cocok dengan kelompok candi Prambanan. Candi Gondosuli. Prasasti ini ditemukan di reruntuhan Candi Gondosuli di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah. Yang mengeluarkan adalah anak raja atau pangeran bernama Rakai Rakarayan Patapan Pupalar, yang juga adik ipar Raja Mataram Rakai Garung. Prasasti Gandasuli terdiri dari 2 keping. Disebut Gandasuli 1 atau Dangpu Huang Glis dan Gandasuli 2 atau Sang Hyang Wintang. Ia ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno dengan aksara Kawi atau Jawa kuno berangka tahun 792 Masehi. Teks prasasti Gandasuli 2 terdiri dari 5 baris dan berisi tentang filsafat dan ungkapan kemerdekaan serta kejayaan Sailendra. Prasasti Kayumwungan atau Karang Tengah. Prasasti Kayumwungan adalah sebuah prasasti pada 5 buah penggalan batu yang ditemukan di Dusun Karang Tengah, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sehingga lebih dikenal juga dengan nama Prasasti Karangtengah. Isi tulisan pada bagian berbahasa Sansekerta adalah tentang seorang raja bernama Samaratungga. Anaknya bernama Pramodawardhani mendirikan bangunan suci, Jinalaya serta bangunan bernama Wenuwana atau Sansekerta Venuvana, yang berarti hutan bambu yang menempatkan abu jenazah Raja Mega. Sebutan untuk Dewa Indra. Kemungkinan yang dimaksud adalah Raja Indra atau Dharanindra dari keluarga Sailendra. Prasasti Sangkara. Prasasti Raja Sangkara adalah prasasti yang berasal dari abad ke-8 Masehi yang ditemukan di Sragen, Jawa Tengah. Prasasti ini kini hilang, tidak diketahui di mana keberadaannya. Prasasti ini pernah disimpan oleh museum pribadi, Museum Adam Malik. Namun diduga ketika museum ini ditutup dan bangkrut pada tahun 2005 atau 2006, koleksi-koleksi museum ini dijual begitu saja. Dalam prasasti itu disebutkan seorang tokoh bernama Raja Sangkara berpindah agama karena agama Siwa yang dianut adalah agama yang ditakuti banyak orang. Raja Sangkara pindah agama ke Buddha karena di situ disebutkan sebagai agama yang welas asih. Sebelumnya disebutkan ayah Raja Sangkara wafat karena sakit selama 8 hari. Karena itulah Sangkara karena takut akan sang guru yang tidak benar, kemudian meninggalkan agama Siwa, menjadi pemeluk agama Buddha Mahayana, dan memindahkan pusat kerajaannya ke arah timur. Di dalam buku Sejarah Nasional Indonesia disebutkan bahwa Raja Sangkara disamakan dengan Rakai Panangkaran. Sedangkan ayah Raja Sangkara dalam prasasti ini tidak disebutkan namanya, disamakan dengan Raja Sanjaya. Prasasti Ngadoman. Prasasti Ngadoman ditemukan di Desa Ngadoman dekat Salatiga, Jawa Tengah.
Prasasti ini penting karena kemungkinan besar merupakan perantara antara aksara Kawi dengan aksara Buddha. Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno yang berangka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta ini ditulis dengan huruf Pranagari atau dalam bahasa India Utara dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menyebutkan bahwa guru sang raja berhasil membujuk Maharaja Tejahpura Panangkaran atau Karyana Panangkara yang merupakan mustika keluarga Sailendra atau Sailendra Wamsatilaka atas permintaan keluarga Sailendra untuk membangun bangunan suci bagi Dewi Tara dan sebuah biara bagi para pendeta, serta penghadiahan desa Kalasan untuk para sangha atau umat Buddha. Bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Kalasan. Kehidupan pada masa Kerajaan Mataram kuno Dinasti Sanjaya. Kehidupan politik. Berdasarkan prasasti Mantiasih, Rakai Watukumara Dyah Balitung atau Wangsa Sanjaya ke-9 telah memberikan hadiah tanah kepada 5 orang patihnya yang berjasa besar kepada Mataram. Dalam prasasti Mantiasih juga disebutkan raja-raja memerintah pada masa dinasti Sanjaya adalah sebagai berikut. Rakai Sri Mataram Sang Ratu Sanjaya tahun 732 hingga 760 Masehi. Masa Sanjaya berkuasa adalah masa-masa pendirian candi-candi Siwa di Gunung Dieng. Sri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya mangkat kira-kira pertengahan abad ke-8 Masehi. Ia digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran. Sri Maharaja Rakai Panangkaran tahun 760 hingga 780 Masehi. Rakai Panangkaran yang berarti Raja Mulia yang berhasil mengembangkan potensi wilayahnya. Menurut prasasti Kalasan, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran dibangun sebuah candi yang bernama Candi Tara, yang di dalamnya tersimpan patung Dewi Tara. Terletak di desa Kalasan dan sekarang dikenal dengan nama Candi Kalasan. Sri Maharaja Rakai Panunggalan tahun 780 hingga 800 Masehi. Rakai Pananggalan yang berarti Raja Mulia yang peduli terhadap siklus waktu. Beliau berjasa atas sistem kalender Jawa kuno. Visi dan misi Rakai Pananggalan yaitu selalu menjunjung tinggi arti penting ilmu pengetahuan. Perwujudan dari visi dan misi tersebut yaitu catur guru. Catur guru tersebut adalah pertama, Guru Sudharma, orang tua yang melahirkan. Yang kedua, Guru Swadaya, Tuhan. Yang ketiga, Guru Surasa, bapak dan ibu guru di sekolah. Yang keempat, Guru Wisesa, pemerintah pembuat undang-undang untuk kepentingan bersama. Sri Maharaja Rakai Warak tahun 800 hingga 820 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kehidupan dalam dunia militer berkembang dengan pesat. Sri Maharaja Rakai Garung tahun 820 hingga 840 Masehi. Garung memiliki arti Raja Mulia yang tahan banting terhadap segala macam rintangan demi memakmurkan rakyatnya. Sri Maharaja Rakai Garung bekerja siang hingga malam.
Sri Maharaja Rakai Pikatan tahun 840 hingga 856 Masehi. Dinasti Sanjaya mengalami masa gemilang pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Pada masa pemerintahannya, pasukan Balaputra Dewa menyerang wilayah kekuasaannya. Namun Rakai Pikatan tetap mempertahankan kedaulatan negerinya dan bahkan pasukan Balaputra Dewa dapat dipukul mundur dan melarikan diri ke Palembang. Pada zaman Rakai Pikatan inilah dibangunnya Candi Prambanan dan Candi Roro Jonggrang. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi tahun 856 hingga 882 Masehi. Prasasti Siwagraha menyebutkan bahwa Sri Maharaja Rakai Kayuwangi memiliki gelar Sang Prabu Dyah Lokapala. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang tahun 882 hingga 899 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang memiliki prinsip dalam menjalankan pemerintahannya. Prinsip yang dipegang adalah Triparama Arta. Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung tahun 898 hingga 915 Masehi. Masa pemerintahannya juga menjadi masa keemasan bagi Wangsa Sanjaya. Sang Prabu aktif mengelola cipta karya untuk mengembangkan kemajuan masyarakatnya. Sri Maharaja Rakai Daksotama tahun 915 hingga 919 Masehi. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung, Daksotama dipersiapkan untuk menggantikan sebagai Raja Mataram Hindu. Sri Maharaja Dyah Tulodong tahun 919 hingga 921 Masehi. Rakai Dyah Tulodong mengabdikan dirinya kepada masyarakat menggantikan kepemimpinan Rakai Daksotama. Keterangan tersebut termuat dalam prasasti Poh Galuh yang berangka tahun 809 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Dyah Tulodong sangat memperhatikan kaum Brahmana. Sri Maharaja Dyah Wawa tahun 921 hingga 928 Masehi. Beliau terkenal sebagai raja yang ahli dalam berdiplomasi sehingga sangat terkenal dalam kancah politik internasional. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial kerajaan Sailendra tidak diketahui secara pasti, namun melalui bukti-bukti peninggalan berupa candi-candi, para ahli menafsirkan bahwa kehidupan sosial masyarakat kerajaan Sailendra sudah teratur. Hal ini terlihat melalui cara pembuatan candi yang menggunakan tenaga rakyat secara bergotong royong. Di samping itu, pembuatan candi ini menunjukkan betapa rakyat taat dan mengkultuskan rajanya. Dengan adanya dua agama yang berjalan, sikap toleransi antara pemeluk agama di masyarakat sangat baik. Kehidupan ekonomi. Mata pencaharian pokok masyarakat adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Dinasti Sailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram. Hal ini terbukti dari prasasti Karangtengah yang menyebutkan bahwa Rakrian Patapapu Palar mendirikan bangunan suci dan memberikan tanah perdikan sebagai simbol masyarakat yang patuh membayar pajak. Kehidupan agama. Berdasarkan prasasti Canggal yang menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Mataram kuno Wangsa Sanjaya memiliki kepercayaan agama Hindu beraliran Siwa. Dinasti Sailendra.
Kehidupan politik dinasti Sailendra berdasarkan prasasti yang telah ditemukan dapat diketahui raja-raja yang pernah memerintah dinasti Sailendra diantaranya Banu memerintah tahun 752 hingga 775 Masehi. Raja Banu merupakan raja pertama sekaligus pendiri Wangsa Sailendra. Wisnu memerintah tahun 775 hingga 782 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Candi Borobudur mulai dibangun tepatnya 778. Indra memerintah tahun 782 hingga 812 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Raja Indra membuat prasasti Klura yang berangka tahun 782 Masehi di daerah Prambanan. Dinasti Sailendra menjalankan politik ekspansi pada masa pemerintahan Raja Indra. Perluasan wilayah ini ditujukan untuk menguasai daerah-daerah di sekitar Selat Malaka. Selanjutnya yang memperkokoh pengaruh kekuasaan Sailendra terhadap Sriwijaya adalah karena Raja Indra menjalankan perkawinan politik. Raja Indra mengawinkan putranya yang bernama Samaratungga dengan putri Raja Sriwijaya. Samaratungga memerintah tahun 812 hingga 833 Masehi. Pengganti Raja Indra bernama Samaratungga. Raja Samaratungga berperan menjadi pengatur segala dimensi kehidupan rakyatnya. Sebagai Raja Mataram Buddha, Samaratungga sangat menghayati nilai agama Buddha. Pada zaman kekuasaannya dibangun Candi Borobudur. Namun sebelum pembangunan Candi Borobudur selesai, Raja Samaratungga meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Balaputradewa yang merupakan anak dari Selir. Pramodawardhani memerintah tahun 883 hingga 856 Masehi. Pramodawardhani adalah putri Samaratungga yang dikenal cerdas dan cantik. Beliau bergelar Sri Kaluhunan, yang artinya seorang sekar keratin yang menjadi tumpuan harapan bagi rakyat. Pramodawardhani kelak menjadi permaisuri Raja Rakai Pikatan, Raja Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya. Balaputradewa memerintah tahun 883 hingga 850 Masehi. Balaputradewa adalah putra Raja Samaratungga dari ibunya yang bernama Dewi Tara. Putri Raja Sriwijaya dari prasasti Ratu Boko, terjadi perebutan tahta kerajaan oleh Rakai Pikatan yang menjadi suami Pramodawardhani. Balaputradewa merasa berhak mendapatkan tahta tersebut karena beliau merupakan anak laki-laki berdarah Sailendra dan tidak setuju terhadap tahta yang diberikan Rakai Pikatan yang keturunan Sanjaya. Dalam peperangan saudara tersebut, Balaputradewa mengalami kekalahan dan melarikan diri ke Palembang. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung tahun 898 hingga 910 Masehi. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas, yang meliputi Bagelen atau Jawa Tengah sampai Malang atau Jawa Timur. Penyebab kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, naik tahtanya Sanjaya yang sangat ahli dalam peperangan. Yang kedua, pembangunan sebuah waduk Hujung Galuh di Waringin Sapta atau Waringin Pitu
guna mengatur aliran sungai berantas sehingga banyak kapal dagang dari Benggala, Sri Lanka, Chola, Champa, Burma, dan lain-lain datang ke pelabuhan itu. Yang ketiga, pindahnya kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang didasari oleh adanya sungai-sungai besar, antara lain Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo yang sangat memudahkan bagi lalu lintas perdagangan. Yang berikutnya, ada dataran rendah yang sangat luas sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran. Dan yang terakhir, lokasi Jawa Timur yang berdekatan dengan jalan perdagangan utama waktu itu, yaitu jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Kedua, runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi tahun 927 hingga 929 Masehi. Yang ketiga, runtuhnya kerajaan dan berpindahnya letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Di Jawa Tengah, daerahnya kurang subur, jarang terdapat sungai besar dan tidak terdapatnya pelabuhan strategis. Sementara di Jawa Timur, apalagi di pantai selatan Bali, merupakan jalur yang strategis untuk perdagangan dan dekat dengan daerah sumber penghasil komoditi perdagangan. Empu Sindok mempunyai jabatan sebagai Rakei Hino ketika Wawa menjadi raja di Mataram, lalu berpindah ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isana di sana dan menjadikan Walunggaluh sebagai pusat kerajaan. Empu Sindok yang membentuk dinasti baru yaitu Isana Wangsa berhasil membentuk kerajaan Mataram sebagai kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yang berpusat di Jawa Tengah. Empu Sindok memerintah sejak tahun 929 Masehi sampai dengan tahun 948 Masehi. Sumber sejarah yang berkenaan dengan Kerajaan Mataram di Jawa Timur antara lain Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang, Prasasti Pradah, Prasasti Limos, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Wurara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, dan Prasasti Gandakuti yang berisi penyerahan kedudukan putra mahkota oleh Airlangga kepada sepupunya yaitu Samarawijaya putra Teguh Dharmawangsa. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini berdiri di desa Canggal atau seberang barat Magelang. Pada saat itu didirikan sebuah lingga atau lambang Siwa di atas sebuah bukit di daerah Kunjarakunja yang didirikan oleh Raja Sanjaya. Adapun raja-raja yang sempat memerintah Kerajaan Mataram kuno antara lain 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya tahun 732 hingga 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran tahun 760 hingga 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan tahun 780 hingga 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Warak tahun 800 hingga 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung tahun 820 hingga 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan tahun 840 hingga 863 Masehi. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi tahun 863 hingga 882 Masehi.
8. Sri Maharaja Rakewatuhu Malang tahun 882 hingga 898 Masehi. 9. Sri Maharaja Rakewatukura Diah Balitung tahun 898 hingga 910 Masehi. Ada beberapa aspek kehidupan yang mengalami perkembangan dalam Kerajaan Mataram kuno. Antara lain, pertama, aspek kehidupan politik, 2. aspek kehidupan sosial, 3. aspek kehidupan ekonomi, dan keempat, aspek kehidupan budaya Hindu-Buddha. Terima kasih telah menyimak tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap sejarah leluhur masa lampau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.